Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah dengan Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Kaum muslimin dan muslimat, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat akan nikmat Allah. Karena kenapa? Kita tidak bisa hidup di dunia ini kecuali dengan nikmat Allah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil, yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini. Lahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 tersebut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan untuk manusia, untuk anak, biwalidayhi, kepada kedua orang tua, hendaklah berbuat baik, hendaklah berbakti kepada keduanya. Dan dicontohkan yang pertama sekali, yang paling dekat, yang pahalanya paling besar adalah kepada ibu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ibumu itu hamalathu ummuhu, dia yang telah mengandung, dia yang telah hamil, dia yang telah membawa engkau kemana-mana selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Bahkan dari bulan ke bulan, bulan pertama, bulan kedua, sampai seterusnya, puncaknya bulan 9, terus bertambah susah, bertambah berat, wahnan ala wahnin, semakin melemah, bukannya semakin kuat, tetapi semakin melemah. Bagaimana penderitaan seorang ibu. Bukan hanya cukup sampai di situ, ketika hendak melahirkan, ibu rela mengorbankan hidup dan matinya demi keselamatan anaknya. Bahkan ketika sudah melahirkan, ibu rela menyusui anaknya dan menyapinya kurang lebih 2 tahun lamanya. Fi amaini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa hakikat nikmat yang paling besar adalah dengan adanya kita, dengan keberadaan orang tua kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14 tersebut, Anishkurli, supaya kalian bersyukur kepadaku. Diingatkan terlebih dahulu supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan semuanya ada, menyebabkan adanya diri kita, menyebabkan adanya orang tua kita. Dan kemudian dikatakan waliwalidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu.
Dan pada akhir ayat dikatakan ilayyal masir, dan kepada Allah tempat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kita wajib bersyukur kepadanya, dan juga kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada keduanya. Bahkan dalam suatu hadis sahih dikatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Hakikatnya, apabila seseorang tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah penyebab, dan Allah yang menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantara orang lain. Maka seharusnya kita bersyukur dengan keberadaan orang tua kita. Apalagi orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anaknya. Dan juga diingatkan bagaimana kita seluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilayyal masir. Apapun yang kita perbuat terhadap orang tua kita, baik atau buruk, tetap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yang menginginkan. Apakah kita menginginkan kebaikan, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada keduanya. Apabila kita tidak berbuat baik kepada keduanya, maka akan terjadi malapetaka, akan terjadi musibah. Dalam hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi SAW bersabda, Ridullah fi ridul walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Wa subtillah fi subtil walidain. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Maka seharusnya kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah dan menunaikan hak Allah. Dan juga menunaikan hak orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin cukup sekian dakwah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.